Satu kisah ini dialami oleh seorang pemuda yang menitipkan pada saya untuk dibagikan di channelku. Sebut saja namanya Raka, 25 tahun. Dia bekerja di satu perusahaan terkenal. Suatu hari, dia mendapatkan tugas ke luar negeri. Nah, ketika dia sudah selesai tugasnya dan akan pulang ke Indonesia, tanpa sengaja di dalam pesawat, dia bertemu Bu Sari, 47 tahun. Siapakah Bu Sari ini? Dia adalah ibu kekasihnya si Raka, yang bekerja sebagai TKW. Sebenarnya, Raka juga tahu sebelumnya kalau calon ibu mertuanya itu menjadi TKW di tempat di mana dia ditugaskan perusahaannya itu, tetapi dia tidak tahu persis di mana tinggalnya. Alangkah terkejutnya si Raka ini ketika dia memasuki pesawat itu. Ketika dia menuju ke kursi yang sesuai dengan tiketnya itu, di sebelahnya telah duduk seorang wanita yang dikenalnya. Ya, wanita itu tidak lain adalah Bu Sari atau Mama Sari, biasanya Raka memanggilnya. Jadi, Mama Sari ini memutuskan menjadi TKW karena setelah berpisah dengan suaminya yang kecantol wanita lain itu, merasa harus bisa mencari penghasilan demi masa depannya dan juga putrinya yang bernama Nurul, yaitu kekasih Raka itu. Akan tetapi, yang tidak disangka oleh keduanya adalah mengapa mereka bisa bertemu di dalam pesawat itu. Apalagi perjalanan itu akan ditempuh di malam hari dan lama perjalanan sekitar 6 jam. Menurut Raka, disinilah awal dari satu kisah yang tidak pernah bisa dia lupakan dalam hidupnya. Kok bisa? Ya, kita simak saja ya. Saat itu, Raka ini datang ke bandara sudah hampir terlambat. Dia sampai di bandara di detik-detik akhir. Dengan sangat terburu-buru, dia pun menuju ke pesawat yang akan membawanya pulang itu. Setelah dia ditunjukkan tempat duduknya oleh pramugari yang bertugas, dia pun menuju kursinya itu. Saat dia akan duduk, dia sejenak tertegun sembari berucap, "Mama, sorry." Sedangkan wanita yang dipanggil namanya itu pun tentu saja tidak kalah terkejutnya. "Mas, Raka." Kemudian Raka pun duduk dan tidak lupa menjabat tangan calon ibu mertuanya itu. Maka terjadilah tanya jawab di antara keduanya untuk menjawab rasa penasaran masing-masing. "Mas Raka kok ada di sini?" "Iya, MA. Saya ada tugas beberapa hari dari kantor dan hari ini sudah selesai." "Kalau Mama sendiri?" "Mama ini kan sudah selesai kontrak kerjanya, jadi ya pulang, Mas." "Tidak terasa kita tidak bertemu sudah 3 tahun ya, MA." "Iya, Mas. Mama kangen banget sama kampung halaman dan Nurul, putri Mama." "Kalau sama Raka apa tidak kangen, MA?" Hihihi. Mama Sari yang mendengar ucapan Raka yang to the point itu pun spontan mencubit lengan Raka pelan. Mas Raka itu ya, dari dulu tidak berubah," ucap Mama Sari dengan tersenyum malu-malu kucing. Disinilah dimulainya babak baru bagi keduanya. Semakin lama, obrolan mereka berdua pun semakin seru saja. Menurut keterangan Mas Raka, Mama Sari itu orangnya selain cantik juga tidak membosankan untuk dipandang. Apalagi sekarang setelah dia menjadi TKW, dia menjadi lebih fresh dan lebih gimana gitu. Kawan-kawan pasti paham TKW itu cantik-cantik. Mereka berdua mengobrol tanpa bosan karena Raka memang pandai mencari bahan yang lucu-lucu. Hingga akhirnya, tanpa sadar, Mama Sari pun malah membahas sesuatu yang membuat Raka merasa malu sekaligus senang. Mas, Nurul masih utuh kan sampai sekarang? Maksud Mama? Mama ini kan pernah muda dan pernah mengalami yang namanya berpacaran, Mas. Jujur, selama ini Mama juga sedikit khawatir lo akan putri Mama itu." "Lo kok bisa, MA?" "Ya, Mama kan pernah lihat cara kamu pacaran." Mendengar penjelasan Mama Sari itu, Raka pun jadi salah tingkah sendiri jadinya. Maksud Mama gimana tuh? Tanya balik Raka berpura-pura. "Apa Mama harus jelasin?" Hihi. "Ya lebih baik jelasin saja, MA, biar aku tidak penasaran." Hihi. Disinilah sepertinya Raka itu mulai menemukan satu jalan untuk menuju ke suatu arah tertentu. Karena jujur, Raka ini mempunyai rasa suka pada calon ibu mertuanya itu sejak lama, tetapi ya keburu Mama Sari jadi TKW. Saat ini adalah saat di mana dia ada satu kesempatan yang tidak dia rencanakan sama sekali sebelumnya, yaitu di mana dia bisa duduk dalam satu pesawat dan berdampingan pula duduknya.
Mais. Mama ingat betul meskipun sudah sekian lama kejadian yang Mama lihat saat kamu sama putri Mama itu. Yang mana ya, Ma? Raka masih saja berpura-pura. Mais. Waktu itu kan kamu datang apel tuh. Saat Mas datang itu, Mama kan lagi pergi ke rumah Bu RT. Sekembalinya Mama, kamu di kamar Nurul, ingat kan? Raka pun dengan lagak mengingat kemudian hanya mengangguk dan berucap, tapi kan saya tidak ngapa-ngapain. Ah, itu menurut kamu, tapi apa yang Mama lihat itu jauh berbeda dengan yang Mas katakan. Hayo ngaku saja. Ii. Jelas Mama Sari dengan sama sekali tidak menunjukkan kalau marah. Terus kenapa saat itu Mama tidak mencegahnya? Karena kenapa? Karena saat itu Mama penasaran seperti apa sih yang ada pada calon menantu Mama. Dan Mama kecewakan saat itu. Iya, Mas. Mama kecewa sekali karena kalian berdua tidak sampai memperlihatkannya. Iya, Ma. Karena kami berdua mempunyai komitmen hanya akan melakukan yang satu itu kalau sudah resmi jadi suami istri. Berarti sampai sekarang pun belum, Mas? Iya, Ma. Itu pun kalau Mama percaya sama Raka. Padahal kenapa lagi? Apa Mama berharap aku melakukannya dengan putri Mama sebelum menikah? Hush. Ya tentu saja tidaklah. Terus terang saja ya, Mas. Semenjak Mama pisah sama suami Mama itu, Mama sejujurnya sering merindukan saat-saat bersama suami. Malah kamu pamerin yang seperti itu. Jadinya kenapa, Ma? Jadinya ya Mama semakin penasaran lah. Mendengar jawaban Mama Sari yang selalu saja mengalir, Raka pun semakin berani dalam bertanya. Berarti sampai sekarang pun masih penasaran dengan apa yang saat itu belum bisa Mama lihat. Dan tanpa sadar, Mama Sari menjawab, "Iya, Mas." Ucapnya seraya menatap Raka dengan pandangan yang penuh arti. Pada saat obrolan mereka berdua itu semakin jelas arahnya, pesawat sudah sekitar 3 jam dalam penerbangan. Semakin malam, alam di sekitar atau di luar pesawat itu sangat gelap. Sedangkan lampu di dalam pesawat juga dinyalakan dalam mode malam. Raka yang melihat situasi jadi bisa tahu kalau kebanyakan penumpang pada tidur. Kemudian dia pun dengan nekatnya berbisik, "Bagaimana kalau kepenasaran Mama itu kita buktikan?" Maksud kamu, Mas? "Ini kan di dalam pesawat dan banyak orang," sahut calon mertua Raka ragu. Tenang, Ma. "Ada 1001 jalan menuju Roma," ucap Raka sembari mengambil selimut yang disiapkan di pesawat itu. Tapi, Mas? Mama Sari masih kelihatan ragu, walaupun sebenarnya juga berharap sekali akan hal itu bisa terwujudkan. Raka tidak lagi menjawab. Dia hanya berusaha untuk menutupi dirinya dengan selimut itu. Selanjutnya, dia pun memberikan isyarat agar calon ibu mertuanya itu melakukan hal yang sama, yaitu menarik selimutnya. Setelah persiapannya dirasa cukup, selanjutnya Raka perlahan meraih tangan Mama Sari dan menuntunnya. Beberapa detik kemudian, Mama Sari tampak melongo seakan tidak percaya dengan apa yang didapatnya saat itu. Mas ini. Kenapa, Ma? Mama tidak menyangka kalau sampai segini ini. Mama kayak yang baru menemukannya saja, kan sudah biasa dulu selagi masih ada suami Mama. Tapi beneran beda ini, Mas. Mama suka. Mama Sari pun hanya mengangguk dan tersenyum penuh arti. Karena jalan sudah jelas-jelas terbuka untuk berlanjut ke arah sana. Akhirnya dengan penuh kasih sayang, keduanya pun bersaing untuk bisa saling menyenangkan satu dengan yang lainnya. Mama Sari yang sudah bertahun-tahun tidak mendapatkannya pun tentu saja sangat senang, meskipun belum sampai melalui penyatuan. Tetapi Raka, dengan caranya yang klasik, berhasil mengantarkan Mama Sari mendapatkan apa yang selama ini hanya dia dapatkan melalui ritual di saat dia mandi saja. Mama Sari benar-benar lupa daratan. Gerakan Raka semakin cepat. AC pesawat yang dingin tak dapat menahan butiran keringatnya. Kira-kira 15 menit berlalu ketika Mama Sari merasa akan segera memperolehnya. Dia pun berbisik, "Sepertinya ini akan segera sampai, Mas." Iya, Ma.
Balas Raka seraya berusaha mengantarkannya. Akhirnya, Mama Sari pun tiba dengan sempurna. Mereka berdua pun menghela napas panjang. Mama Sari kemudian mengambil beberapa lembar tisu. Setelah selesai bersih-bersih, Mama Sari berkata, "Makasih ya, Mas." Iya, Ma. "Tapi kamu kan belum, Mas? Kan masih ada waktu, ucap Raka seraya tersenyum. "Nanti kamu ada yang jemput, Mas, di bandara?" "Tidak ada, naik Grab saja nanti." "Kalau begitu, kita nanti cari hotel dulu saja ya," tawar Mama Sari sambil tersenyum penuh harap. Pertanyaan Mama Sari itu menjadi satu penyemangat bagi Raka, karena tentunya akan mendapatkan yang lebih lagi. Jawaban Raka hanya anggukan kepala seraya tersenyum penuh harap. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun, bersama seluruh penumpang pesawat itu, sampai dan mendarat dengan selamat. Setelah semua urusan selesai di bandara, Raka dan Mama Sari pun lanjut ke sebuah hotel. Akhirnya, di sebuah hotel yang terdekat dari bandara, Raka dan Mama Sari pun saling berbagi. Entah berapa kali mereka mengulanginya, saya sampai lupa menanyakannya pada Raka, karena ikut terbawa suasana. Hihi. Semenjak kejadian itu, seringkali Raka ditelepon Mama Sari untuk datang ketika putrinya sedang keluar rumah. Akan tetapi, malang tak dapat dicegah. Suatu hari, di saat Mama Sari asyik-asyik dengan Raka, tiba-tiba saja putrinya itu pulang. Dengan sedih, akhirnya putrinya itu memilih putus saja dengan kekasihnya, yaitu Raka. Mama Sari yang merasa malu sekaligus sedih karena telah membuat putrinya sedih pun akhirnya memutuskan kembali bekerja. Tinggallah Raka yang bingung sendiri, tetapi bukan Raka namanya kalau tidak berhasil melunakkan hati seorang wanita. Begitupun Nurul. Dengan caranya yang hebat, Raka berhasil kembali mendapatkan cinta si Nurul, putri Mama Sari. Namun, Nurul punya syarat setelah menikah dan mamanya pulang, dia tidak mau tinggal satu rumah. Hingga akhirnya, mereka pun menikah dan hidup berbahagia, karena Mama Sari masih di negeri orang. Entah nanti kalau sudah pulang, ya mudah-mudahan saja tidak terulang apa yang dialaminya itu dengan Raka. Amin. Sekian, terima kasih.